Nah, ironisnya, terlepas dari kepadatan penduduk di perkotaan, sebagian besar penduduk mengalami yang namanya kesepian. Tuhan kita pada malam hari ini dengan judul menghadapi kesepian di kota Anda. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes Ayat inti kita terdapat dalam Yohanes 16 ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Oke, nah, apakah di antara kita pernah mengalami yang namanya kesepian? Ya, mungkin kesepian karena tidak memiliki pasangan, atau mungkin kesepian jauh dari orang tua, tinggalnya sudah jauh dari orang tua, ataupun mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi. Nah, sebelum itu mari kita pelajari pelajaran kita pada malam hari ini. Menghadapi kesepian di kota Anda. Kesepian di perkotaan merupakan salah satu masalah yang berkembang di seluruh dunia. Dan karena adanya tren urbanisasi dan perubahan dalam dinamika keluarga, sehingga banyak orang di perkotaan merasa kesepian. Oleh karena itu, populasi penduduk perkotaan melonjak. Nah, pada tahun 2020, menurut PBB, lebih dari 55% populasi dunia tinggal di kota, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut. Nah, ironisnya, terlepas dari kepadatan penduduk di perkotaan, sebagian besar penduduk mengalami yang namanya kesepian. Dan sehingga menyebabkan sebagian besar penduduk mengalami kesepian. Nah, ada satu survei dari Palang Merah Amerika Serikat. Survei ini mengatakan bahwa mereka menemukan lebih dari 20% orang dewasa di Amerika Serikat sering atau selalu merasa kesepian. Nah, kesepian yang dikatakan tidak terdistribusi secara merata dan mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu secara lebih mendalam. Dan kelompok-kelompok ini bisa dikatakan mereka adalah para lansia, pendatang baru di kota untuk mencari peluang, mereka yang penggila kerja, dan bahkan mereka yang memiliki pekerjaan yang berat. Seringkali mereka menanggung beban kesepian ini. Nah, tetapi orang-orang muda, kesepian bukanlah hanya isolasi fisik, tetapi kesepian juga merupakan satu perasaan terputus dan juga terisolasi dari orang lain, dan yang dapat menyebabkan masalah serius seperti dia mengalami depresi, mengalami kecemasan, dan bahkan harga diri rendah. Nah, bagaimana sih kita menghadapi kesepian itu? Pada malam hari ini ada 2 poin yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah masalah kesepian. Bagaimana sih kita mengenal masalah kesepian yang ada dalam diri kita? Masalah kesepian adalah kesepian sendiri adalah perasaan yang tenggelam di dalam perut kita, dalam tubuh kita ketika seseorang yang kita sayangi berada jauh di antara kita, atau mungkin bisa juga ketika kita merasa tidak ada yang peduli dengan kita. Nah, namun saya mau nanya, apakah kesepian dan juga menyendiri itu sama? Mungkin salah satu boleh jawab. Sini saya lihat Kia. Kia, apakah menyendiri sama kesepian itu sama? Beda. Iya, betul. Kesepian dan juga menyendiri adalah dua kata yang berbeda. Mereka tidak sama, ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sering menyendiri. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sering menyendiri, dia ke tempat yang sunyi untuk berdoa atau menghabiskan waktu bersama sahabat-sahabatnya. Nah, terkadang kata menyendiri tidak
mempunyai arti yang kata menyendiri ini tidak apa-apa. Nah, beberapa orang menghabiskan waktu sendiri mereka bersama-sama, tetapi waktu sendiri mereka, tetapi mereka tidak merasa kesepian, ya. Nah, menyendiri lebih merupakan satu kondisi fisik, seperti ketika kita memilih untuk menyendiri untuk sementara waktu. Sedangkan kesepian, dia bersifat emosional, ya, yaitu ketika kita merasa terputus, terisolasi, atau bahkan tidak memiliki hubungan yang berarti dengan orang lain. Nah, terkadang menyendiri bisa saja menjadi hal yang baik, seperti saat kita membutuhkan waktu untuk berpikir atau berdoa dalam satu keheningan. Nah, kesepian uh, kesepian biasanya terasa buruk. Kesepian dapat terjadi setelah ada satu peristiwa yang menyedihkan, seperti kehilangan orang yang kita cintai, perceraian, penyakit yang parah, atau masalah seperti pengangguran. Nah, kalau sudah sampai sini, nah kesepian sendiri, mungkin kita semua mengalami kesepian pada satu saat dalam hidup kita, karena kita semua membutuhkan satu hubungan dengan orang lain. Dan terkadang hubungan ini di tengah perjalanan rusak atau gagal. Nah, pada saat itu, ketika kita merasa kesepian setelah mengalami pengalaman yang menyakitkan, maka di saat itulah kita membutuhkan kita membutuhkan dukungan, motivasi dari seseorang yang dapat kita percayai. Poin yang kedua adalah pemulihan untuk kesepian. Sebelum ini, jadi dari poin yang pertama, masalah kesepian, mari kita renungkan dalam pikiran kita, apakah kita merasa sendiri atau merasa kesepian. Nah, kata sendirian dalam Alkitab berulang kali dibahas, ya, dan muncul sekitar 118 kali dalam Alkitab. Tetapi jarang sekali kata sendiri ini berarti kesepian. Kata kesepian bahkan tidak memiliki arti seperti sekarang, ya. Kata yang tidak muncul dalam kamus besar manapun, bahkan setelah Perang Dunia, seperti yang tadi kita bahas, ya. Nah, ketika kita membaca dalam Alkitab, kita menemukan sebuah poin penting di bagian awal. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 31, Tuhan sendiri tidak pernah bermaksud agar manusia hidup sendirian. Ya, dikatakan bahwa setelah Allah menciptakan dunia dalam 7 hari, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kemudian dalam Kejadian 2 ayat 18, tetapi ada satu hal yang tidak dianggap baik oleh Allah. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kemudian jika kita memperhatikan catatan Kejadian 1, kita melihat bahwa Tuhan menciptakan binatang-binatang dalam berbagai kelompok. Kelompoknya masing-masing, burung-burung, ikan-ikan, binatang-binatang. Nah, tetapi Tuhan menciptakan manusia seorang diri saja. Namun bukan rencana Tuhan bagi kita untuk hidup seperti itu selamanya. Ya, Tuhan tahu bahwa kesendirian itu adalah salah satu yang tidak baik untuk kita. Jadi dia memutuskan untuk menciptakan seorang pendamping yang cocok untuk kita. Jadi dalam Kejadian 2 ayat 22, Alkitab sudah mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Kemudian Tuhan memberkati mereka dan memberi mereka perintah, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Nah, sama seperti
yang kita lihat bahwa kesepian bukanlah bagian dari rencana awal Tuhan bagi umat manusia. Kita adalah salah satu makhluk sosial yang kita diciptakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan juga sesama kita. Kita dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk menciptakan salah satu ikatan sosial. Nah, ikatan sosial dengan pencipta kita, dengan sesama manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Tetapi terkadang dosa mengganggu rencana itu ya, dan sekarang kita merasa kesepian dan terputus dari Tuhan dan juga sesama kita. Jadi ketika kita berbicara tentang kesepian, kita perlu memahami bahwa kesepian mempengaruhi kita. Ya, di sini ada beberapa tingkatan yang signifikan kesepian yang mempengaruhi kita dalam tingkatan yang signifikan. Yang pertama adalah secara spiritual. Tingkatan ini adalah tingkatan dari awal kesepian yang dialami manusia. Sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Tuhan menciptakan kita untuk memiliki salah satu hubungan dengan Dia sendiri, ya. Dan terkadang sayangnya banyak orang yang hidup terasing dari Tuhan dan mereka merasa kesepian secara spiritual. Seperti yang tadi sudah saya uh, sebutkan sebelumnya, Tuhan menciptakan kita untuk memiliki hubungan dengannya. Tapi uh, terkadang mereka yang menyadari bahwa baik uang maupun harta benda tidak dapat mengisi kekosongan dalam kehidupan mereka. Kesepian rohani hanya dapat diisi melalui salah satu hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Nah, ketika kita memiliki salah satu hubungan dengan Tuhan, maka kita bisa saja sendirian secara fisik, tetapi tidak merasa secara kesepian. Nah, mari kita lihat dalam kasusnya Yusuf. Dia dijual sebagai budak, dia terpisah dari keluarga dan juga teman-temannya, bahkan ke tempat yang terasing sangat pun, di mana dia tidak bisa berbicara bahasa atau memahami adat istiadat. Singkatnya, dia sendiri dalam pengertian manusia. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, ya, meskipun dia sendiri tidak merasa kesepian. Kemudian Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat 32, lihat saatnya datang, bahwa sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Nah, tetapi saatnya akan datang, dikatakan bahwa sudah tiba, bahwa kamu akan tercerai-berai masing-masing ke rumahnya sendiri. Kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapakku menyertai aku. Nah, kemudian dari ceritanya Paulus, dia berkata bahwa pada waktu pembelaanku yang pertama, dia tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Dan kemudian dia menulis, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Paulus, meskipun dia secara fisik sendirian, tetapi tidak pernah merasa yang namanya kesepian. Kemudian yang kedua, kesepian dalam satu hubungan. Sama seperti Yusuf, Yesus dan Paulus, kita pun dapat memiliki salah satu hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Kita dapat berjalan setiap hari dalam hadiratnya. Ya, dikatakan bahwa kesepian terkait dengan hubungan antara manusia. Meskipun Adam pada awalnya memiliki hubungan yang sempurna dengan Allah, dia tetap merasakan kebutuhan akan persahabatan dengan manusia lain. Tuhan tidak mengabaikan atau meminimalisir kebutuhan tersebut, sebaliknya dia menciptakan seseorang untuk memenuhinya. Tuhan tahu bahwa sebagai manusia kita membutuhkan persahabatan. Dan kesepian itu dalam kesepian itu
Kesepian itu adalah sebuah sinyal peringatan, sama seperti rasa lapar ketika memberitahu bahwa memberitahukan bahwa kita membutuhkan makanan. Kesepian memberitahukan bahwa kita membutuhkan teman. Ya, di sini dikatakan kesepian dalam hubungan hanya dapat disembuhkan ketika kita membangun satu hubungan yang solid dengan orang lain. Ada tempat di mana kita dapat melakukannya, yaitu kita bisa melakukannya di dalam keluarga, di tempat kerja, di sekolah, ataupun di kelompok-kelompok pendukung. Tetapi salah satu cara terbaik kita membangun satu hubungan adalah di dalam gereja. Ya, di sini saya garis bawahi salah satu cara terbaik adalah di dalam gereja. Nah, di sini ada salah satu cerita yang izinkan saya untuk menjelaskan. Di sini dikatakan bahwa ketika Alkitab berbicara tentang gereja, yang dimaksud bukanlah sebuah bangunan, tetapi melainkan sekelompok orang percaya yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Yesus dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi ketika kita memeriksa apa sih yang akan Alkitab katakan tentang gereja dalam Perjanjian Baru, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah tentang komunitas orang Kristen yang saling peduli, saling mengasihi, saling menjamu, saling menyambut, saling melayani, saling mengajar, mengampuni, mendukung, menolong dengan berbagai cara. Dan singkatnya mereka adalah tim yang selalu ada untuk satu sama lain. Nah, kesimpulannya adalah dari pelajaran kita pada malam hari ini, Tuhan tidak ingin kita merasa kesepian. Tuhan ingin kita dapat terhubung dengan Dia dan juga orang lain. Dengan demikian, kita tidak pernah merasa sendirian. Ada satu cerita yang mau saya bawakan, saya bagikan. Dalam satu pertemuan ada seorang wanita muda, ya. Di sini wanita ini dia telah berjuang melawan depresi dan juga kecemasannya dalam beberapa tahun, dan dia hanya memiliki sedikit teman dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian di apartemennya. Dia hampir tidak pernah memilih untuk keluar rumah, hanya untuk bekerja dan pergi ke toko terdekat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dia mengatakan bahwa hidup adalah sebuah labirin yang tidak masuk akal. Dan kesepian adalah teman tetapnya. Namun satu hari melalui seorang rekan kerjanya, dia menerima undangan untuk menghadiri salah satu kebaktian di gereja. Dan pada awalnya dia membuat alasan berulang kali, tetapi temannya bersikeras sehingga dia akhirnya bilang, baiklah saya akan pergi sekali lagi untuk mencoba. Jadi dia datang ke gereja suatu hari di hari Sabat, dia menghabiskan hampir sepanjang hari bersama dengan mereka. Dia menikmati makanan siang, dan di sore hari mereka pergi bersama kelompok anggota gereja untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang berkekurangan. Dan menurut dia hari itu adalah hari yang paling istimewa. Sudah bertahun-tahun dia tidak pernah merasa begitu disambut dimanapun. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita pada malam hari ini adalah dari cerita yang tadi, perempuan ini dia akhirnya memutuskan untuk kembali. Jadi kemudian anak-anak muda mengundang ke pertemuan sosial. Jadi undangan kepada kita dikatakan bahwa mari kita mencari mereka yang merasa kesepian, mereka yang merasa perlu kita mengulurkan tangan untuk membantu dan menunjukkan kepada mereka kasih dan sukacita yang telah kita temukan di dalam Yesus. Jadi
kita tidak tahu seberapa besar dampak yang kita dapat berikan kepada kehidupan seseorang. Apakah mereka bersedia menerima, apakah kita bersedia menerima tantangan ini? Marilah kita jadikan kota kita tempat yang tidak terlalu kesepian bagi semua orang. Dan marilah kita bersama-sama kita membuat satu perubahan. Demikianlah firman Tuhan yang saya bawakan pada malam